Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik Dewan Jurahmat, dikarenakan kegagalan di dunia kali ini, maka muncullah mosi Dewan ini percaya bahwa negara berkembang seharusnya memprioritaskan ekonomi alih-alih mengenai masalah lingkungan Dewan Jurahmat. Oleh karena itu Dewan Jurahmat permasalahan terbesar dalam kasus kali ini yang juga akan sekaligus menjadi kegagalan terbesar bagi tim oposisi, yaitu ada 2 poin Dewan Jurahmat. Yang pertama yaitu kegagalan memajukan ekonomi di negara berkembang, dan yang kedua itu mengenai kemiskinan yang akan di sisi mereka akan merajalela bukan Dewan Jurahmat. Oleh karena itu yang dimana saya akan memberikan status quo dalam perdebatan kami kali ini Dewan Jurahmat, yaitu status quo kali ini yaitu lihat bagaimana Dewan Jurahmat jika di negara berkembang justru rata-rata memiliki sumber daya alam yang baik Dewan Jurahmat, namun berbanding terbalik dengan sumber daya manusia dan ekonomi Dewan Jurahmat yang merupakan dalam kondisi rendah Dewan Jurahmat, bukan Dewan Jurahmat, maka hal itu akan dibuktikan dengan 2 poin. Yang pertama dengan bukti konkret ada 2 poin Dewan Jurahmat. Karena yang pertama, lihat bagaimana kayanya Indonesia dalam hal rempah-rempah ataupun hutan, namun lihat juga Dewan Jurahmat bagaimana dengan UMR di Indonesia yang tentu juga masih tergolong sangat-sangat rendah Dewan Jurahmat jika dikomparasikan dengan bagaimana kondisi UMR di Eropa ataupun negara-negara maju lain seperti Eropa, Amerika dan sebagainya Dewan Jurahmat. Yang kedua yaitu tak hanya itu Dewan Jurahmat, dikarenakan ekonomi yang rendah, hal ini dapat mempengaruhi sumber daya manusianya, bukan? Mengapa? Karena ekonomi di sini tak hanya mengenai money, tapi juga mengenai sandang pangan dan juga papan Dewan Jurahmat. Yang dimana even if kami menyebutkan bahwa alam di negara berkembang tadi itu bagus Dewan Jurahmat, namun toh mereka banyak yang mengalami kelaparan bahkan kematian Dewan Jurahmat. Oleh karena itu mosi kami kali ini itu Dewan ini percaya bahwa negara berkembang seharusnya memprioritaskan ekonomi alih masalah lingkungan, yaitu akan memunculkan kontekstualisasi aktor dan juga konsep. Yang pertama yaitu kami akan memunculkan poin-poin dari aktor ya. Kami memiliki 2 poin aktor di Dewan Jurahmat. Pertama itu mengenai pemerintah, yang kedua mengenai warga negara. Pemerintah tersebut di sini di Dewan Jurahmat, pemerintah memiliki kewajiban atau kewenangan untuk membuat kebijakan dan juga mengatur penuh sumber daya masyarakat dan juga sumber daya alam yang Dewan Jurahmat. Yang kedua itu mengenai warga negara. Warga negara merupakan pihak yang berada di bawah pemerintah dan bahkan menyetujui untuk legitimasi politik, bahkan menyetujui bagaimana kontak sosial antara masyarakat juga pemerintah Dewan Jurahmat. Karena itu kami akan berani menuju ke poin konsep itu. Kami memiliki 3 poin konsep. Yang pertama yaitu mengenai negara berkembang, ekonomi dan juga lingkungan di negara berkembang Dewan Jurahmat. Yang pertama negara berkembang negara yang merupakan pendapatannya masih rendah Dewan Jurahmat, dan hanya itu juga Dewan Jurahmat mereka juga memiliki sifat yang cenderung suka bergotong-royong dan sebagainya Dewan Jurahmat. Karena itu beralih menuju poin kedua kami itu ekonomi di negara berkembang. Pendapatan di negara berkembang ini cenderung masih di bawah rata-rata Dewan Jurahmat, yang dimana kemiskinan masih merajalela bukan Dewan Jurahmat. Nah itu kami akan beralih menuju poin ketiga dari konsep kami, yaitu dari lingkungan di negara berkembang, yaitu mana di negara berkembang masih kaya akan sumber daya alam Dewan Jurahmat. Oleh karena itu bahkan mereka masih banyak menanam atau bertani atau berkebun Dewan Jurahmat. Oleh karena itu kami akan menuju konteks sosial di dunia kami, yaitu kami akan mendukung mosi kami ini kali ini. Mengapa Dewan Jurahmat? Karena dalam kasus ini tentu saja pemerintah harus membuka mata mereka bahwa ekonomi lah yang harus dikembangkan Dewan Jurahmat di negara berkembang. Di negara mereka Dewan Jurahmat tentu saja mereka merupakan pihak yang dapat mengatur penuh kebijakan keuangan di negaranya, bukan? Nah tentu saja mereka harus membantu warga negaranya. Sebagian bahkan 0,5% merupakan masyarakat yang dengan ekonomi di bawah rata-rata, even if mereka memiliki sawah ataupun perkebunan, tapi hal itu tidak menjamin, bukan? Mengapa? Karena banyak dari mereka yang masih menggunakan lingkungan tersebut ataupun tanah yang baik tersebut hanya untuk bertahan diri, bukan Dewan Jurahmat. Karena itu Menanya menuju stance juga goals dari kami, yaitu kami memiliki 2 poin. Yang pertama itu menyediakan dari masyarakat, yang kedua itu mengelola ekonomi, justru akan mengelola atau memperbaiki lingkungan akan lebih baik Dewan Jurahmat. Karena itu hipotesis masalah dalam kasus kami kali ini yaitu pemerintah dilema ataupun antara mementingkan lingkungan yang sudah baik ataupun mendukung penuh ekonomi Dewan Jurahmat. Karena itu identifikasi dalam BOP kami memiliki 2 beban BOP. Yang pertama yaitu ya ataupun tidak dengan didukungnya masih dapat memperbaiki kesejahteraan. Yang kedua itu ya atau tidak dengan didukungnya ekonomi justru akan merupakan membantu aspek dari lingkungan Dewan Jurahmat. Karena itu cara banyak baik kali ini yaitu dimana jika pembicara pertama dapat menyampaikan mekanisme ataupun ofensif ataupun bahkan skater baik di dalam sisi mereka, dan mereka tetap stand dengan pendirian mereka Dewan Jurahmat. Karena itu disclaimer, kami akan dalam pertemuan kali ini akan membahas 2 hal, yaitu tentang kondisi ekonomi yang di negara berkembang dan juga bagaimana kondisi lingkungan yang akan dipertimbangkan oleh pemerintah Dewan Jurahmat. Oleh karena itu sebelum saya memiliki ofensif yang ataupun manifestasi dari sisi masyarakat, itu tentu saja berdasarkan prinsip di sisi masyarakat mereka memiliki manifestasi berdasarkan prinsip ekonomi dan juga prinsip kemanusiaan di Dewan Jurahmat. Di sisi kemanusiaan sendiri tentu saja nggak adanya
ekonomi ini, maka akan disediakan sumber daya masyarakat bukan di wajar hormat seperti sandang pangan yang lebih layak, dan juga dari sisi ekonomi pun pendapatannya akan lebih tinggi. Oleh karena itu dari sisi manusia dan juga ekonomi berkaitan di Indonesia. Karena itu selanjutnya itu dari sisi mekanisme, yaitu satu ada menawarkan program dari lapangan pekerjaan, yang kedua yaitu seperti pertanian dan sebagainya di perkebunan karena mereka merupakan dari negara berkembang. Terus yang kedua itu programnya akan ditawarkan kepada negara berkembang, di mana di bagian-bagian 3T dari Jerman. Karena itu diterapkan untuk para masyarakat yang berada di daerah tersebut untuk menyelamatkan kehidupan mereka bukan di Jerman. Yang terakhir yaitu pemerintahlah yang akan melakukan mekanisme kami kali ini di Jerman. Oleh karena itu, balik muncul argumentasi saya sampai kedua poin argumentasi. Yang pertama itu berdasarkan kedua lain, yang kedua didukungnya ekonomi, maka aspek lingkungan pun akan terpenuhi di Jerman. Oleh karena itu menuju ke posisi agama saya, yaitu dari pertama itu misalkan kehidupan rakyat yang diwawancara hormat sesuai dengan status quo yang sudah saya sebutkan. Tingkat kesejahteraan masyarakat di negara berkembang adalah hal yang di bawah rata-rata bukan diwawancara hormat. Karena itu penting melaksanakan mosi dikarenakan tiga poin diwawancara hormat. Yang pertama, jika melaksanakan mosi maka akan diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat di diwawancara hormat. Yang kedua itu jika ekonomi meningkat maka kualitas hidup masyarakat di negara berkembang pun akan semakin layak bukan di diwawancara hormat. Yang ketiga yaitu dikarenakan kemiskinan dan kematian negara para pun akan berkurang di wajar hormat. Bahkan even if kami tadi menyebutkan bahwa sumber daya alam di negara berkembang bagus, namun tak jarang juga dikarenakan ekonomi yang rendah maka kualitas lingkungan mereka pun memburuk di wajar hormat. Dan bagaimana di Jakarta di wajar hormat yang dimana kondisi ekonominya rendah, yang maka pada akhirnya mereka pun akan mengotori lingkungan mereka di wajar hormat, seperti di sungai-sungai mereka yang kotor dan sebagainya. Karena itu kami memiliki step by step analisis. Yang pertama ada 3. Yang pertama yaitu dengan memberikan asosiasi mengenai lapangan pekerjaan ataupun bagaimana pentingnya ekonomi sangat dampak di sisi para masyarakat di wajar hormat. Yang kedua itu dengan mengajukan laporan mengenai kondisi ekonomi masyarakat kepada pemerintah di wajar hormat. Ini akan memberikan masukan kepada pemerintah bahwa sebenarnya itu loh untuk mementingkan ekonomi dan lingkungan di wajar hormat. Yang ketiga yaitu setelah kebijakan dibuat maka ini akan disosialisasikan kembali kepada masyarakat. Karena itu sekarang terbaik di sisi kami yaitu kami akan tetap mendukung perubahan ekonomi daripada lingkungan, dikarenakan ini kan akan menjaga supaya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat, juga legitimasi masyarakat dan pemerintah akan semakin terjaga di wajar hormat. Yang kedua, jika laporan itu tidak merupakan sikap terbuka dari sisi kami, yaitu itu pun tidak akan terjadi wajar hormat. Mengapa? Karena kami sudah memenuhi kewajiban kami dalam kewajiban mekanisme dan juga step by step. Yang ketiga yaitu dengan saya terbuka dari sisi oposisi, yaitu mereka tetap menolak mosi kali ini dan juga kelaparan, kemiskinan ataupun dan sebagainya, atau bahkan lingkungannya bakal lebih memburuk di sisi mereka akan tetap terjadi di wajar hormat. Karena itu saya tutup pidato saya. Terima kasih.